Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتنم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كي حجي حسبي الله من معلم حجي غير من حجي عبد الرحيم من حجي باصة من حجي جند، وإلى أرواح والدات حجة سيتي زبيدة بنت حجي حسن الدين بن نعيم، وإلى أرواح guru Marzuki bin Mirsad, guru Muhammad Tahir Mara, guru Malik guru Bakir, وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Syabih Ahmad Marsini Sayyid Imam Dirda wa jami masyayikhina wa ma'allimina wa ila arwahi jami ahli komplek PLN wa jami ahli Pulau Kambi, Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa, Tanah Koja, Klender Rasuli wa Furu'ihim wa liman assasa hadal masjid wa jami ahli al-hadirin wa ila hadratin Nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin
salawatullahi alaihim ajma'in. Amma ba'd, faslun. Wa alaika idza shallaita khalfa imamin an tuhsina al-mutaba'ata lahu fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Wa alaika, lazimkan, ya, idza shallaita khalfa imamin, bila engkau salat menjadi makmum, ya, khalfa imamin maknanya menjadi makmum. Jadi kalau kita salat ada imam dan kita jadi makmum, apa yang diperintahkan? Antuh sinal mutaba'ata, agar engkau menjadi makmum yang baik, ya. Jadi kalau kita jadi makmum, hendaknya kita menjadi makmum yang baik. Jadi kita bikin bagus itu. Kenapa? Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena dijadikan imam supaya diikuti, supaya dipatuhi. Jadi kalau ada orang bermakmum tetapi imamnya belum ruku, dia udah ruku. Ketika lagi ruku, imamnya masih ruku, dia udah bangun, ya. Kemudian ketika sujud, imamnya masih sujud, dia udah sujud. Imamnya duduk antara dua sujud, dia sujud lagi, ya, yang kedua. Itu enggak bagus itu, ya. Makmum yang tidak bagus. Kenapa? Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya. Jadi seseorang dijadikan imam supaya dipatuhi. Nanti imamnya ruku, baru ruku, ya. Imamnya takbiratul ihram, baru dia takbiratul ihram. Begitu terus, ya. Bukannya apa namanya menyalip imam. Itu mah supir itu, nyalip dia, ya. Jadi begitu saudara sekalian, ya. Kalau ada yang muda, misalnya di sujud akhir, iya, imam sudah duduk, sementara ada makmum yang masih saja sujud, iya. Imam itu mau salam baru. Itu makruh itu, ya, makruh. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, dia duduk di tasyahud akhir, maka makmum juga harus bangun. Kan yang tadi saya bilang, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kadang ada yang begitu, ya. Nah, makanya ketika di sini dikatakan, ya, idza apa namanya ya, idza shallaita khalfa imamin antuh sinal mutaba'ata, gitu ya. Jangan, ya. Jadi ketika imamnya sudah kasih ucapan takbir intiqal, perpindahan dari sujud ke duduk tasyahud akhir dengan Allahu Akbar, maka dia hendaknya ikut apa namanya aba-aba imam dengan takbir Allahu Akbar. Ya, kadang suka begitu orang, ya. Tapi kalau orang kagak ngerti, ya dimaaf kalau dia kagak ngerti. Tapi kalau sekarang dia udah ngaji, ya diikutin itu. Nah, karena sini antuh sinar mutaba'ata. Ya.
Kalau begitu kan berarti ada jarak gitu, jeda ya. Malah bukannya bagus, makruh. Yang kalau dia sholat seorang diri, kalau dia sholat sunat ya, atau sholat seorang diri karena satu dan lain hal, itu silahkan saja gitu. Sama jadi imam juga, kalau dia jadi imam ya disesuaikan, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat gitu ya. Sebab di belakang kita itu ada orang yang tua, ada orang yang uzur, ada orang yang punya hajat. Ya kayak kita sholat Jumat aja udah standar kita nih. Berapa rata-rata? 15 menit. Nah, 15 menit standar gitu ya. Jadi jangan sampai kelamaan. Karena jamaah kita ini di Masjid Nurul Amal ada orang PT Pamindo ya dan sebagainya, atau orang-orang yang cinta dengan Nurul Amal, daerah-daerah masuk wilayah kawasan, kadang-kadang ada yang ikut sholat kemari gitu ya. Ya kan, walaupun di PT-nya itu mereka bikin, tapi kadang-kadang ada yang nyelos juga ke Nurul Amal, ke Al-Makmur dan sebagainya. Kenapa? Karena rasa sudah cinta dia dengan masjid ini gitu ya. Saya punya teman ya, karyawan itu kalau sholat dari kantornya pulang gitu dia ke masjid di kampungnya. Kenapa? Udah begitu meresap kan di kampungnya gitu ya, gitu. Pulang nanti balik lagi kantor. Saya bilang kan di kantor ente ada masjid sudah disiapkan oleh pengurus masjid dari perusahaan tersebut. Kayaknya enakan sholat di sana Ustaz gitu. Kalau di ini suka begini ya udahlah itu. Padahal pihak manajemen perusahaan supaya memberikan keluasan untuk istirahat. Saya kalau di PT khutbah jamaah rada seneng. Kenapa khutbah saya kagak panjang? Kelar sholat dia pada rebahan dulu ya. Kemarin saya khutbah di kantor pajak itu ya, di apa namanya dekat Kalibata sana gitu. Ya saya tanya berapa menit standar di sini? Pokoknya 15 menit sudah selesai. Ya udah saya lihat jam 15 tapi selesai udah gitu ya. Kalau saya mah demen pendek, ngapain lama-lama Ustaz Agus ya. Nah, jadi seperti itu ya. Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi ya. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti. Sama Bapak. Ini juga bisa berlaku umum. Dalil ini. Bapak milih seseorang jadi RT atau jadi RW. Tapi pada akhirnya yang bertindak sebagai RT Bapak, yang bertindak sebagai RW juga Bapak. Orang diangkat tapi kagak nggak diikuti. Nah, gitu ya. Jangan ikuti. Dulu ada kejadian, ada orang sholat subuh, imamnya lupa baca kunut, atau barangkali dia tipe orang yang sholat subuh kagak baca kunut. Ketika diingatkan subhanallah, imamnya bablas terus. Yang ada di belakang imam bukan yang ikut ruku, dia baca kunut. Baca kunutnya kenceng. Allahumma hdina fiman hadait. Orang-orang yang di sekitar dia itu
itu ngikutin baca kunut. Jadi imamnya ditinggal itu. Ya. Nah, berita itu sampai kepada saya. Saya bilang itu salah. Harusnya ikuti imam, gitu. Harusnya ikuti imam. Ya, imam juga udah paham bahwa dia sudah terlanjur sujud. Nanti juga imam akan sujud sahwi, gitu. Itu dia malah jadi jadi imam karena baca kunutnya kenceng. Ketika dia baca kunut kenceng, yang lain semuanya ngikutin, gitu. Lah imamnya sembahyang yang tadinya jamaah sendiri dia, gitu ya. Nah, jadi kalau orang paham, ya ikut aja udah imam, gitu ya. Nanti di kala terakhir sebelum salam ada sujud sahwi. Kan kalau begitu kan enak, rapi, ya, tertib, ya gitu. Kan kadang ada partai dukung calon ini, tapi masyarakat kagak pilih dia itu, ya itu kan partai ya seperti itu dah, nggak sesuai dengan ekspektasinya, kan begitu saudara ya. Wahdar antuqarinahu bi syai'in min af'alis sholati. Awas, hati-hati ya, engkau menyertai imam dalam gerakan-gerakan sholatnya, jangan dibarengin, ya. Ya, awas, hati-hati. Sebab kalau kita ngebarengin, walaupun itu tidak tidak merusak, itu bisa membahayakan kita. Takutnya imam belum rukuk, karena dia ngebarengin imam, nggak taunya bablas ruku duluan dia, ya. Atau karena dia membarengi imam, nyertai imam ketika bangun, imamnya belum bangun, ternyata dia udah bangun. Makanya ini harus hati-hati nih, awas, hati-hati ya. Jangan sampai kita menyertai imam. Jadi udah gerakan imam baru kita, gerakan imam baru kita. Itu yang bagus. Ya. Fadlan antuqaddima alaihi. Fadlan, apalagi antuqaddima alaihi, engkau mendahului imam. Jadi apalagi kalau kita mendahului imam. Nah, hati-hati. Saya pernah jadi imam tarawih dulu, ya, saya cerita. Itu kadang-kadang Bilalnya itu mendahului kita. Saya baru angkat tangan, belum takbiratul ihram, dia kena pakai ini, Bilal Allahu Akbar. Nah, sayanya belum takbiratul ihram. Nah, sayanya belum bangun iktidal, dia sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, gitu. Jadi selalu akhirnya selalu dia mendahului, ya. Suatu masa saya perhatikan, ternyata dia takbirnya belum takbiratul ihram dia. Nah, ketika imamnya belum takbiratul ihram, dia mendahulukan Allahu Akbar. Lah dia masih nyari-nyari apa di kantong gitu, saudara. Makmum yang lain lihat aba-aba dia, ya mendahului, itu nggak boleh itu. Ya udah belakangan saya tegur. Saya bilang, ini tempatnya kecil, suara imam itu bisa didengar oleh jamaah, apalagi imamnya pakai mic. Saya bilang, ente jadi Bilal,
Itu namanya tahsilul hasil. Ya. Jadi kalau suara imam didengar sama makmum, maka enggak usah pakai Bilal. Itu. Jadi mengacaukan itu. Kan kaidah fikihnya begitu. Kecuali suara imam tidak terdengar. Kalau imam suaranya terdengar, apalagi tempatnya kecil, ya sudah nggak usah. Dan sekarang ada sarana, kan ada mic ini kencang gitu. Nah yang begini ngacau ini nih, saya bilang gitu. Jadi kalau kita jadi Bilal, imamnya belum takbiratul ihram, kita jangan takbiratul ihram. Imamnya belum ruku, kita jangan ruku. Ya. Walladhi yanbaghi, dan yang seharusnya antaj'ala af'alaka fi salatika, ya, tabi'atan li af'alihi. Yang seharusnya, yang semestinya engkau jadikan gerakan-gerakan pada sholat engkau itu tabi'atan li af'alihi bil isri, ya, mengikuti gerakan-gerakan imam setelah imam. Jadi imam bangun sami Allahu liman hamidah, kita bangun sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Jadi yang bagus begitu, yang semestinya. Jangan imam belum bangun dari ruku, dia bangun. Beda di zaman Nabi, ya. Zaman Nabi itu ruku bisa lama itu, karena waqi'ah fil ashab, peristiwa yang terjadi kepada sahabat Nabi. Semisal apa, Sayyidina Ali pernah mau sholat subuh berjamaah, tapi dia lihat di depan ada orang tua. Sayyidina Ali nggak lewatin itu, nggak balakin. Ternyata orang tua itu kan bukan Muslim, ya, non Muslim, Yahudi. Tapi Nabi ditahan sama malaikat Jibril, sehingga Sayyidina Ali bisa ikut rakaat di waktu Nabi dalam keadaan ruku. Ya. Itu kalau nggak salah peristiwa Sayyidina Umar juga. Ya, Sayyidina Umar mau sholat jamaah, kalau tidak salah, ya, datang terlambat, lalu Nabi juga ditahan kan sama malaikat Jibril. Saya lupa, kalau nggak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar gitu. Sayyidina Umar kalau nggak salah gitu, dia sholat asar, Nabi lagi ruku, ditahan malaikat Jibril. Ketika Sayyidina Umar masuk untuk sholat jamaah, dilihat Nabi masih ruku, kan dia bilang Alhamdulillah. Lalu Nabi dipesan kan, suruh baca Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar pujian dari Sayyidina Umar itu. Makanya sejak saat itu yang tadinya Allahu Akbar semuanya, waktu ruku ketika kita bangun bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Kalau nggak salah Sayyidina Umar apa Sayyidina Abu Bakar, saya lupa gitu ya. Nanti lihat aja di ya, pokoknya saya lupa antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar.
Kalau Nabi yang ditahan subuh itu peristiwanya adalah Sayyidina Ali. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yukhbidu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasiyatuhu biyadis syaitani. Kata Nabi, ya, orang-orang yang menurunkan kepalanya ataupun orang-orang yang bangun, ya turun dan bangun qoblal imami, sebelum imam, innama nasiyatuhu, sesungguhnya ubun kepalanya itu biyadis syaitani, berada di tangan setan. Jadi kalau ada orang imamnya masih sujud, dia udah bangun, atau imamnya duduk antara dua sujud, dia sudah sujud, imamnya lagi ruku, dia udah bangun, atau imamnya masih i'tidal, dia sudah turun, itu kepalanya, makna ubun itu kepalanya itu dalam genggaman setan. Barangkali rambutnya dipegang begitu tuh, biar dia kagak bisa. Ya, sama setan itu kepalanya diturunin, ayo sujud, padahal belum imam sujud, dibangunin. Tapi saya yakin di sini nggak ada orangnya di sini. Saya yakin nggak ada, ya. Semuanya saya yakin rapi, ya, mengikut imam. Wa alaika bil mubadarati ila saffil awwali. Lazimkan pula untuk bersegera mengisi shop yang awal. Jadi kalau ada shop awal masih kosong, kita jangan bikin shop baru lagi. Diisi dulu shop-shop yang awal. Ini kebanyakan terjadi di sholat taraweh, ya, karena taraweh dianggap sholat yang agak sedikit santai, sehingga orang banyak yang kagak ngisi shop sesuai dengan yang semestinya. Karena dia udah di sebelah sana, di pojokan ada kipas anginnya, ada AC-nya, sah, sholat jamaahnya sah. Cuman kan bisa menunda rahmat Allah, ya, memundurkan rahmat Allah, bisa juga menghilangkan nanti fadilah berjamaah. Berjamaahnya sah, bisa berdampak pahala berjamaahnya itu menjadi hilang. Tapi yang bagus diisi. Tapi kata ulama, ya, itu tetap berjamaahnya sah, cuman fadilahnya bisa berkurang, ya. Beda dengan orang perempuan. Kalau jamaah perempuan kan harus ada di belakang laki-laki. Ini kayak posisi begini nih misalnya. Ternyata barisannya di sini cuman 2 baris. Perempuan walaupun ada jeda, dia sholat di belakang, memang sudah seperti itu aturannya, nggak apa-apa.
wal muzahamati alaihi, dan apa namanya asal katanya muzahamah itu bersesak. Ya, saya kalau naik mobil di Saudi, kalau lagi musim haji, saya tanya, "Bika me syekh?" Nah, dia bilang, "Mia ya syekh," kata dia, 100 lah. Saya bilang, enggak, biasanya kita cuman 40, cuman 20, 30 lah, zahma marrah gitu ya. Dia bilang zahma marrah, macet banget jalannya. Ya, saya dikata zahma. Nah, saya kemarin waktu berangkat haji, ada jemaah saya berangkat habis tawaf ifadah, terus dia udah letih, jadi dia istirahat di di hotel, tapi bukan hotel kita, hotel jamaah lain, tapi punya Indonesia kalau nggak salah, dari Sumatera gitu. Dia WA saya, "Ustaz, saya ada di hotel ini, difotoin hotelnya. Coba tanya sama petugasnya itu posisinya ada di mana." "Adanya di sana." "Ya sudah." Saya jemput, saya naik taksi. Taksinya mahal banget gitu. Ya sudah, tapi akhirnya ya kita jemput juga. Ya, terus girang banget ya, ternyata di tempat itu kan ada petugas Indonesia juga. Ya, kata dia sambil nunggu ketua rombongannya dikasih kopi, dia dikasih makanan dah. Saya bilang, "Bang Haji, lah enakan Bang Haji nih, saya belum makan, belum apa." Tawa aja dia. Kan kadang-kadang orang ada yang habis tawaf sa'i itu suka kecapean, jadi kan dia istirahatnya di mana aja gitu ya. Kan walaupun misalnya posisinya di sini saudara, tapi kalau kita di sini, dianya di sini, ini benar sih sekitar masjid ya, tapi kan kita ke belakang sini, kan Masjidil Haram kalau di jalannya diputerin jauh. Ya enakan naik taksi kan gitu ya. Ini saya lagi jadi bujangan di rumah ini. Istri saya lagi hari Kamis ba'da asar sudah berangkat. Kemarin sore saya ngobrol, dia posisinya lagi di Madinah gitu ya. Jadi istri saya ada jamaah, kemudian mantu juga ada jamaah. Akhirnya saya bilang, udah jalan aja sana membantu dah, saya nggak ikut gitu. Jadi sama menantu saya yang pertama jadi berangkatnya. Tadi malam mau pengajian, perasaan nyari kain kagak ketemu. Nyari baju nggak ketemu. Makanya ini dari tadi malam sudah saya persiapkan supaya kagak kesiangan, nanti Ustaz Agus bisa cari-cari gitu ya. Biasa terima rapi ya, cari apa aja nggak ketemu gitu ya. Tapi begitulah memang ya. Jadi dibikin zahmah itu ya bahasa kitanya rapat gitu, kayak bahu dengan bahu itu menempel ya, bahu dengan bahu, atau antara telapak kaki kita dengan telapak kaki yang di sebelah kita itu bagusnya begitu. Tapi ada catatan di sini ya, ada catatan di sini dijelaskan, wal muzahamati alaihi min ghairi idain, tanpa
menyakiti orang yang di sebelah kita. Jangan sampai orang kakinya diinjak, itu jangan. Itu nyakitin, biar rapat juga dirapetin. Orang itu udah geser kakinya, diinjak lagi kemari, jangan. Maknanya jangan sampai nanti dari saking rapatnya itu orang kagak nggak bisa leluasa dikala dia ruku, nggak leluasa dikala dia sujud. Nah, jadi tetap jangan sampai membuat orang-orang yang di sebelah kita itu merasa tersakiti. Pokoknya rapat aja udah, rapat, tapi jangan sampai membuat orang yang di sebelah kita tersakiti. Ya kan kadang-kadang kita kalau lagi sholat, tiba-tiba ada orang masuk di tengah-tengah barisan. Akhirnya kita ruku kagak bisa, sujud kagak bisa. Tapi nggak di PLN, nggak di Nurul Amal. Itu di Mekah atau di Madinah itu suka begitu tuh, ya. Iya kan? Kadang-kadang kita udah di barisan kita, datang awal-awal, tiba-tiba orang pada duduk di depan kita. Ya sudah, nggak bisa dikata apa-apa. Orang semuanya umat Rasulullah, ya. Kamu Allah pengen menikmati, ya sudah, tapi disesuaikan saja, gitu ya. Jangan sampai membuat diri orang yang di sebelah kita itu menjadi tersakiti. Wahdar anta ta'akhkhara anhu ma'a imkanit taqaddumi ilaihi. Awas ya, berhati-hati ya, hindarkan, boleh juga hindarkan anta ta'akhkhara minhu anhu, engkau ya mundur dari barisan depan ma'a imkani taqaddumi ilaihi, padahal bagian sop depan itu masih memungkinkan untuk diisi. Jadi kalau memungkinkan masih bisa, kayak barisan baru sampai sini sama sini, dia bikin barisan lagi, mestinya diisi dulu tuh yang sisi sana sisi sana. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu seandainya orangnya sedikit, maka diupayakan dari yang sedikit itu dibikin menjadi minimal 3 saf, 3 barisan. Kalau sholat jenazah, saya pernah mensolatkan jenazah almarhum Bapak Haji Ahmad atau Haji Ahmad bin Haji Muhali, itu Kampung Baru Klender, yang waktu itu selesai emang dari sakit dari tanah air, selesai dia melontar jumroh Aqabah di hari nahar, dia terus belakangan sakit lagi, masuk ke rumah sakit Saudi An-Nur, kemudian pada akhirnya beberapa hari kemudian meninggal dunia. Dan saya dikabari oleh petugas, lalu jenazahnya saya ambil dari rumah sakit An-Nur dengan petugas, lalu dibawa ke Ma'lah, dimandikan di Ma'lah. Saya ikut dengan ambulan tadi. Kemudian selesai dimandikan, disolatkan di Ma'lah. Itu yang ada beberapa orang. Ya jadi saya bikin 3 baris saja dah. Ya, kalau nggak salah ada berapa orang itu 3 baris. Saya jadi imam. Ya, itu almarhum Pak Haji Ahmad itu bagus sekali. Selesai dari Arafah, kemudian ke Muzdalifah, dari Muzdalifah terus ke tenda Mina. Saya bilang sama dia, Bang Haji nggak usah ngelontar, nanti diwakili. Bang Haji kan lagi kurang sehat. Kata dia, biarin Ustadz, saya pengen tahu
yang sekaligus pengen menikmati melontar sendiri. Benar melontar, yang melontar, pulang melontar, penyakitnya kambuh lagi, bawa ke rumah sakit Mina, dari rumah sakit Mina dibawa lagi ke rumah sakit An-Nur. Akhirnya belakangan meninggal juga gitu ya. Itu bagus betul itu. Habis hukum terus meninggal. Kira-kira ada yang mau nggak itu? Kan kalau orang habis hukum itu dosanya itu diampuni oleh Allah itu ya. Nah, itu diampuni. Nah, itu kan bersih banget itu. Tapi rata-rata jamaah nggak ada yang mau begitu tuh. Pengennya apa? Ya, udah jangan bahas lagi. Iya, pergi sehat pulang sehat itu ya. Haji mabrur ya. Haji mabrur, umroh makbulah. Jadi kalau masih ada shop di depan itu bisa masih muat untuk diisi, hendaknya dia mengisi. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qad qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddami. Oh, la yazalu qaumun, ayat baik. La yazalu qaumun ya yata'akhkharuna ay anis saffil awwali hatta yuakhirahumullahu ay an fadlihi wa rahmatihi. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun ya, senantiasa seorang makmum ya, atau senantiasa kaum itu yata'akhkharuna, mereka itu berada di belakang, ay anis sopil awali, dari sop yang pertama, hatta yuakhirahumullahu, sehingga Allah juga menunda mereka, ay an fadlihi wa rahmatihi, dari karunia-Nya dan rahmatnya. Ya, jadi kalau ada barisan di depan masih kosong, kita jangan mundur di barisan yang setelahnya. Hendaknya kita isi barisan itu atau sop itu sampai dengan terisi penuh. Ya, jangan kita bikin barisan baru. Ya, saya kemarin lagi berangkat haji, yaitu ketika sholat di Taif, ya, selesai kita keliling ziarah ke makam sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas, ke Masjid Qub tempat Nabi istirahat di Taif, terus kemana-mana kita ziarah, itu kita sempat sholat di satu masjid, saudara. Ternyata di situ banyak jamaah haji Indonesia dari berbagai macam kloter. Sholat jamaah sedang berlangsung. Orang-orang Indonesia bikin aja lagi sholat dengan imamnya sendiri. Kenapa? Karena dia mau bikin jamak qashar. Gitu. Mestinya
ditunggu dulu sholat jamaahnya selesai. Jangan sampai pada saat sholat jamaah dari rawatib yang ada di masjid itu menjadi terganggu gitu ya, sehingga ada seorang Arab sana itu marahin pakai bahasa Arab. Saya pura-pura kagak ngerti aja, karena yang diomelin kan orang lain gitu ya. Nah, saya pura-pura kagak ngerti gitu, karena yang di sini bikin ada turun bus lagi, bikin lagi, ada turun bus lagi, bikin lagi gitu. Jadi seperti itu yang terjadi. Bagusnya selesai sholat jamaah dari rawatib di situ, baru kita bikin. Itu di tengah-tengah sedang sholat jamaah, mereka bikin dengan qomat yang kencang dengan ini dan ini gitu ya. Akhirnya dimarahin sama orang Arab. Saya diem aja. Yang saya pura-pura kagak paham aja omongan dia, karena dia marahin ke sana langsung dengan nada emosi gitu ya. Saya kalau ada orang ngomong kagak enak, ya saya pura-pura kagak paham, saya diem aja gitu ya. Jadi kalau kita mundur dari sop yang depan, ya Allah juga nanti bisa menunda karunia dan rahmatnya itu, saudara. Ya gitu. Termasuk nilainya menjadi beda itu antara sop awal dengan sop yang dia bikin. Nilainya juga karunianya jadi beda itu ya. Makanya yang bagus diselesaikan dulu sop yang pertama udah penuh, baru sop berikutnya. Itu bagus kalau sholat Jumat atau sholat apapun suka diingatkan oleh petugas sop yang masih kosong supaya diisi, ya, diisi. Ayo, memberi kesempatan buat jamaah yang lain. Kayak kemarin itu lagi hari Sabtu yang lalu kita maulid kan, jamaahnya Masya Allah banyak betul itu. Saya bilang sama Ustadz Agus, nanti selesai Ustadz Nur Fuad Zain mimpin, itu bangkunya supaya digeser kemari biar jamaah di maju. Saya lihat pada di belakang banyak, terutama ibu-ibu jamaahnya luar biasa gitu ya. Saya kemarin minta maaf ya Bapak Ibu, karena saya jalan duluan dari sini, saya ada haul ke Muhali, Kampung Sumur. Kebetulan yang ngisi tausiahnya itu saya, jadi waktunya berdekatan dengan dari sini. Setelah dari situ saya ke ngisi juga, ada tausiah di Pondok Kopi dekat rumah sakit Islam gitu ya. Ada orang baru dapat cucu jadi akekah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita pengen dapat karunia Allah, rahmat Allah, dengan segera isilah barisan-barisan yang lebih awal gitu. Walaupun tetap dapat, cuman tertunda. Ya, kayak orang dapat besek. Kadang ada yang dapat duluan, dia udah pulang. Ada yang dapat belakangan itu. Nungguin dulu, ya gitu ya. Udah nggak usah dipikirin. Iya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddami. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu, ya, yusalluna ala saffil muqaddami. Ya. Allah curahkan rahmat, malaikat doakan. Nah, itu kan luar biasa itu ya. Allah berikan rahmat kepada orang tersebut dan malaikat juga mendoakan. Lah doa malaikat luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini memang harus kita cari ya, harus kita cari. Wa kana salawatullahi alaihi, ya, wassalamuhu, yastaghfiru lis-saffil awwali salasan walisani marratan. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yastaghfiru lis-saffil awwali, memohonkan ampunan untuk orang yang sholat di barisan awal, salasan sebanyak 3 kali, walisani marrotan, dan untuk yang sop berikutnya 1 kali. Oh, kan luar biasa ya. Jadi dimohonkan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang doa kan luar biasa. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi paceklik yang luar biasa. Lalu ada seorang sahabat datang ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya dia bilang, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Ya. Dia bilang, ya Rasulullah, mohon ya doakan agar supaya hujan turun untuk umatmu, li'annahum qad halaku, karena mereka ini sudah dalam kondisi sangat menyedihkan ya, sudah bisa celaka itu ya, tanaman gagal, air tidak ada, kan sudah kondisi seperti itu. Terus belakangan kan di malam harinya itu sahabat bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kata Nabi, akri'is salama, akri'i Umarus salama, titip salam sama Sayyidina Umar ya gitu. Terus dalam riwayat yang panjang bahwa hujan akan diturunkan. Kemudian Sayyidina Umar dia bilang, kata Nabi, kirim salam sama Umar, suruh ngurus umat yang benar. Ketika pagi harinya Sayyidina Umar mendengar berita itu kan menangis. Dia bilang, ya Rabb, ya saya semuanya saya kerjakan, illa ma'ajaztu, kecuali emang yang kagak saya bisa, yang saya kagak mampu, begitu. Sayyidina Umar aja masih ditegur sama Nabi, orang yang sangat adil luar biasa gitu.
yang kita sama tahu ketika Sungai Nil yang biasa diberikan sesaji wanita ya dikorbankan ke Sungai Nil, kan di masa Islam Amr bin As sebagai gubernur Mesir menyetop sesaji. Kayak dulu barangkali kita suka mendengar cerita gunung yang ada di Jawa Timur, Bromo, itu kan kawahnya itu suka diberikan sesaji wanita dulu ya. Tempat bergurunya Empu Tong Bajil sama Dewi Sambi. Nah, gurunya Rakuti sama Arya, siapa yang kakaknya Kamandanu? Ya sudah, nggak usah diterusin ya. Karena itu Sungai Nil ketika nggak keluar, Sayyidina Amr ibn al-As lapor kepada Sayyidina Umar. Kan Sayyidina Umar dikirimin surat itu, ya dikirimin surat sama Sayyidina Umar. Lah Sungai Nil keluar lagi airnya, ya. Nah itu yang paham Sungai Nil ini ada Ustadz Ahmad ya, Sami paham karena dia lama di Mesir beliau ya. Jadi udah apa namanya, beliau termasuk yang minum air yang sangat bernilai. Kan kata Nabi ya, mohon maaf, di dalam kitab Dardir Najamuddin Al-Ghaiti itu dijelaskan wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil mujtaba yalihi zamzamu fal kausaru panailu misra summa bakil anharu. Ya, jadi air yang paling afdal itu adalah air yang keluar dari selak jari Nabi kita ya. Kan in kana Musa saqal asbata min hajarin, kalau Nabi Musa itu memberikan al-asbat Bani Israel air minum yang setelah lepas dari kejaran Fir'aun, itu kan dengan memukul batu ya. Ketika batu itu dipukul, fanfajarat min husnata asyrata aina. Itu kan di Al-Quran disampaikan begitu. Ketika dipukul itu mata air itu dari batu itu memancar sumber air untuk al-asbat Bani Israel yang ada 12 kelompok gitu ya. Tapi Nabi kita itu bisa memberikan minum untuk sahabat dengan menggunakan telapak tangan ya, yang air keluar dari jari-jarinya. Saya lupa tuh ada apa namanya syairnya itu yang kelanjutannya in kana Isa barol a'ma bidakwatihi, jika Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta dengan doanya, terus pakam birohatihi qad rodda min basari, betapa luar biasanya tangan Rasulullah itu, telapak tangannya yang bisa mengembalikan mata sahabat yang lepas dari kelopaknya karena tertembus anak panah. Ya, itu kan ketika Qatadah sahabat Nabi yang menjadi korban perang Badar itu matanya terkena anak panah sehingga lepas, copot dari keluar dari kelopaknya kan bergantungan di pipinya. Lalu sebagian sahabat berinisiatif akan menggunting itu, motong kepala bola mata itu, tapi kata Nabi jangan. Lalu Nabi kan diusap, bukannya diusap, didorong begini dimasukin lagi tuh. Itu kan diabadikan in kana Isa barol a'ma bida'watihi pakam birohatihi qad rodda min basari, kan gitu. Jadi ketika Qatadah itu ditanya
bagaimana pandangan matamu ya Qatadah? Kata dia, pandangan mataku itu lebih terang dari yang sebelumnya. Bagaikan orang yang kena penyakit katarak, itu setelah dioperasi di rumah sakit Semek Rawamangun depan Universitas Negeri Jakarta, kata Qatadah itu lebih terang lagi dari orang yang dioperasi di Semek rumah sakit mata depan Universitas Negeri Jakarta. Ya Allah, jadi begitu tuh. Jadi, ngapa jadi kemana-mana tadi dia? Wa alaika birassis suhubi wa taswiyatiha. Situ dulu dah ya. Nah, ini ada apa namanya perintah Nabi nanti untuk merapatkan barisan serta membuat rata apa namanya barisan, enggak maju, enggak depan, enggak begitu ya. Makanya nanti ada disunnahkan itu imam istawu istaqimu wa'tadilu. Ada yang aqimu sufufakum wa tarassu boleh. Ada yang sawu sufufakum dan seterusnya. Itu kalau kita pergi haji atau umroh itu menjadi kalimat yang umum ya. Kita udah nggak kaget lagi mendengarnya gitu ya. Atau di kampung-kampung kita juga kadang-kadang imam suka ngasih aba-aba yang semacam itu ya, sawu suhu fakum atau istawu ya, atau aqimu suhu fakum atau istaqimu ya, istaqimu wa'tadilu. Maknanya luruskan barisan, kemudian sopnya yang kosong supaya diisi. Gak apa-apa ngomong begitu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.